Nah, mengartikan Lailatul Qadar itu kadang-kadang jadi terlalu dangkal. Angin bertiup, benar-benar angin diam. Gelombang berhenti, benar-benar cicing di pinggir pantai. Nuan gelombang berhenti, muar rata laut mah. Bakal gitu salawasna. Nah, kalau saya jelaskan tentang laut kenapa terjadi gelombang, nanti fisikanya terlalu dalam. Karena topik kita bukan itu. Ini bukan kuliah fisika. Jadi sekarang masuk lagi ke sini. Jadi kiamat dulu baru akan terjadi hari hisab. Orang yang sudah bangkit kesadarannya akan gampang menghisab dirinya sendiri. Moal nyalahkeun batur. Duh, nyeri hate. Hisab. Ari nyeri hate, bibitna di mana? Diselidiki. Nyeri hati teh, oh saya ingin suami saya seperti yang dipikirkan oleh saya. Betul kan? Ketika suami saya tidak seperti yang saya pikirkan, maka saya nyeri hati. Jadi nyeri hati teh berasal dari keinginan kita terhadap orang. Karena orang ingin seperti yang kita mau. Bebaskan coba pikiran pada orang. Orang kayak apa, terima saja apa adanya. Leungit tak nyeri hati. Itu namanya hisab. Kan banyak yang mengajak, yuk kita muhasabah, ngadon carerik. Kumaha? Muhasabah itu bukan cerik. Muhasabah itu adalah menghisab, menghitung. Paham sampai sini? Jadi kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Jadi kalian akan bisa menghisab diri kalian kalau sudah kiamat. Di mana kiamat? Di sini. Mau kapan bangkitnya? Pastikan olehmu. Kapan? Ya tong diengke-engke. Ayeuna we. Paham? Jangan nunggu hancurnya alam semesta moal kabagian. Maka NASA setiap hari ngasih publikasi. Setiap hari hampir menemukan planet yang semacam bumi ini yang layak huni, yang disebut dengan super bumi, bumi super. Bahkan di galaksi Bima Sakti ini saja yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah planet yang kayak bumi. Jadi kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, kira-kira nu mana anu leungit? Kalau bumi ini ngalengit, tidak berpengaruh terhadap konstelasi astronomi yang begitu luas. Bahkan saya tadi pagi membaca artikel dari NASA. NASA menemukan bumi, semacam bumi, mataharinya 2. Jadi mataharinya 2 istimewa. Jadi mual peting berarti caang terus. Mataharinya 2, coba bayangkan. Jadi alam semesta terlalu luas untuk dideskripsikan. Bayangkan, yang kayak galaksi Bima Sakti ini miliaran. Sedangkan galaksi Bima Sakti saja kita belum menjelajahinya. Betul? Boro-boro galaksi Bima Sakti, luasnya dunia bumi yang debu kecil terapung-apung di semesta raya, sampai hari ini kita belum menjelajahinya. Betul nggak? Ada yang sudah ke Eropa? Belum. Amerika? Belum. Australia? Belum. Eta teh dunia keneh. Hayo we di Sariwangi, teu kemana-mana. Betul? Tuh, bumi saja kalau dijelajahi, jangankan negeri lain, Indonesia saja. Saya tanya, siapa yang sudah menjelajahi 34 provinsi? Tuh, kan gideg sadayana. Ya, ini dunia baru Indonesia, betul nggak? Luar biasa. Baik, sampai sini ngerti. Jadi apa dulu? Kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Kita hanya akan bisa menghisab diri kita kalau sudah sadar, kalau sudah bangkit dari kesadaran. Orang-orang yang belum bangkit dari kesadarannya, moal bisa ngehisab diri. Nu aya menyalahkan batur. Paham? Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang pakai ayat sedikit. Jadi ini cerita, kan cerita pada umumnya. Kalau cerita kiamat, pasti hancurnya alam semesta. Sekarang sudah tahu kiamat? Sudah. Alam semesta ini hancur nggak apa-apa, karena memang tidak akan ada yang abadi. Nggak usah dipikirin yang itu.
Baik, sekarang kita fokus saja pada hari kebangkitan diri kita sendiri. Itu lebih bermanfaat daripada nunggu kiamat hancurnya alam semesta. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Makanya kata-kata umum seperti ini, kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Apakah ini salah? Tidak salah kalau pemahamannya benar. Yuk lihat saya. Kiamat dulu, bangkit dulu dari kesadaran. Dari ketidaksadaran jadi sadar. Setelah bangkit baru bisa menghisab, mengevaluasi diri, menghitung diri. Setelah menghisab pasti ada feedbacknya. Setelah ini saya mau apa? Masa setelah hisab tidak ada apa-apa? Betul nggak? Maka berikutnya apa? Saya mau tinggal di surga atau di neraka? Ya terserah saya. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana bumi dan langit masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu dinyatakan dalam Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Yuk, sekarang kita lihat. Pernah kita terbakar marah oleh orang lain? Ada orang marah sama kita, berarti dia sedang dibakar api neraka. Apinya terpercik kepada kita, kita ikut marah, berarti kita terbakar juga. Pernah atau sering? Tuh. Jadi neraka itu sudah kerasa sama kita. Terasa gak kalau marah seperti apa enaknya? Gak enak kan? Makanya orang marah itu paling jelek di dunia. Mata melotot, mulut. Betul? Iya. Kata-kata yang keluar juga menjijikkan. Iya. Kebun binatang pada keluar. Napas pendek. Betul gak? Jantung bergetar. Coba apa enaknya? Apa kita masih tidak yakin kalau itu neraka? Kita terpancing marah oleh kemarahan orang lain, kita sudah menciptakan neraka bagi kita sendiri. Apa bisa neraka dirubah jadi surga? Bisa. Caranya gimana? Pandang orang lain itu sebagai guru kita. Pandang dia sebagai mitra kita. Ya Allah, kalau dia dihadirkan kepadaku hari ini untuk meningkatkan kesabaranku, jadikan dia sebagai guruku untuk meningkatkan kesabaranku. Malah tidak marah. Surga apa neraka? Surga. Terasa sekarang? Kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Itu pilihan kita. Ngerti sampai sini? Ini pragmatisnya seperti itu. Saya tidak berbicara yang itu ya, saya berbicara yang hakikat saja, yang bisa diimplementasikan dalam hidup kita saat ini, yang bisa membahagiakan kita. Karena ilmu itu syaratnya satu, harus pragmatis, harus punya nilai manfaat. Lanjut. Pernah nggak dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca innalillahi wa inna ilaihi. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, tetapi doa supaya kita bisa mati, sadar kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Dari Allahnya nggak usah dipikirkan, itu otomatis. Tapi kembali kepada Allahnya itu tanggung jawab kita. Mau kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah, itu tanggung jawabmu. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah? Kan gitu, betul nggak? Harus tahu jalannya. Oke, lanjut dulu. Jadi bertemu Allah dulu, mati dulu. Selama ini kita dapat dari orang secara letterlek, mati dulu baru bertemu dengan Allah. Kalimat itu benar apa salah?
Bisa benar, bisa salah. Kalau salah memahaminya jadi salah. Betul, saya setuju. Mati dulu, baru kita akan jumpa dengan Allah. Tapi mati yang mana? Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, Nabi Muhammad bicara begitu, leluhur kita di Nusantara sudah bicara jauh sebelum Nabi Muhammad bicara itu. Leluhur kita di Nusantara bilangnya apa? Mati sakjeroning urip. Kita harus bisa mati sakjeroning urip, mati selagi hidup. Leluhur kita di sini, di Priangan, di Parahyang sudah bilang, sing bisa nganyang kapageto. Itu bahasanya sama nggak? Nganyang kapageto, mati sakjeroning urip, mut anta qabla mut, sama nggak? Esensinya sama, bahasanya berbeda karena yang membicarakan orang yang berbeda dari tempat yang berbeda, esensinya sama. Jadi benar kalimat itu, mati dulu baru jumpa dengan Allah. Tapi mati yang dimaksud bukan mati beneran, mati selagi hidup. Gimana ayatnya? Nah, saya kasih ayatnya. Pernah dengar nggak? Ada Quran yang bicara begini. Kullu nafsin zaikatul maut. Pernah dengar? Sering banget kalian dengar ayat itu. Biasanya kalau ada orang yang memberikan khutbah untuk orang yang meninggal, pasti ayat itu yang keluar kan? Itu Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Saya kasih tahu ya, nanti lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Saya bacakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Yuk kita belajar bahasa Arab. Kullu, setiap, nafs diri, zaikatul maut harus merasakan rasanya mati. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati, gak perlu ada ayat itu, ada semuanya juga pasti mati. Paham? Ulangi. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi, setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak? Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati? Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya, ini ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban, mendengar gak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati, tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita gak sadar. Paham sampai sini? Waktu kita mengalami mati sajroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab gak kita? Bisa. Berarti
Saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak merabas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri.